Isu politik memang tidak pernah ada habisnya. Terbukti, kali ini perbincangan mengenai pelantikan wali kota dan wakil wali kota Makassar terpilih terus meradang. Bermula dari rencana pelantikan wali kota Makassar terpilih Muhammad Ramdan Pomanto dan wakil wali kota Makassar terpilih Fatmawati Rusdi yang akan digelar pada 17 Februari 2021 sepertinya bakal ditunda. Hal itu lantaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini Gubernur Sulsel berdalih belum menerima SK dari Menteri Dalam Negeri. Bahkan, untuk mengantisipasi kekosongan jabatan di kabupaten kota yang tidak memiliki perkara di Mahkamah Konstitusi, Gubernur Sulsel telah menyiapkan pelaksana harian. Sementara untuk 5 daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi, Nurdin Abdullah juga telah menyiapkan nama-nama penjabat yang sudah dikirim ke Kemendagri. Di sisi lain, beredar kabar pelantikan wali kota Makassar terpilih molor karena masa jabatan penjabat wali kota Makassar Rudi Djamaluddin baru akan berakhir pada Juni mendatang. Itu artinya, Kota Makassar masih akan dipimpin oleh Rudi Djamaluddin hingga SK kepemimpinannya habis. Sementara Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, justru mendesak pelantikan Dani Fatma agar dipercepat. Menurutnya, masyarakat tidak sabar untuk dipimpin oleh wali kota pilihan rakyat yang selama ini kepemimpinan Kota Makassar hanya dipilih dan ditunjuk oleh Gubernur Sulsel. Politisi Nasdem ini juga mengklaim tidak ada alasan kuat pelantikan wali kota dan wakil wali kota Makassar terpilih terus ditunda. Saya mensukseskan semua tahapan, termasuk tahapan ujung yang ada di DPRD. Tapi mungkin ada kesibukan lain, silakan saja. Tapi kita berharap bahwa suasana berpemerintahan ini bisa sejuk. Jangan ada kemudian intrik-intrik. Dan kalau saya, apalagi pesannya Pak Gubernur kan rekonsiliasi. Ucapan Gubernur ini harus ditafsirkan PJ bahwa kalau rekonsiliasi maka Pak Wali harus berinisiasi. Ya, menyambut Pak Dadi dan Fatma sebagai pemimpin baru Kota Makassar. Teorinya begitu. Jangan Gubernur rekonsiliasi, Pak PJ langkah-langkahnya di Makassar berbanding terbalik dengan ucapan sang gubernur. Oleh karena itu, Rudianto berharap Gubernur Sulawesi Selatan berupaya agar proses pelantikan dapat dilakukan secepatnya. Pasalnya, jika itu tidak dilakukan, maka polemik ini akan semakin melebar ke masyarakat. Salah satunya dengan mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan yang disebabkan karena rasa kekecewaan dan kemarahan warga Kota Makassar. Terbukti, rencana turun ke jalan akan dilakukan masyarakat yang tergabung dalam komunitas pendukung tim Dani Fatma. Ketua Simpul Muda Community Ahmad DB mengatakan, Dani Fatma harus segera dilantik pada tanggal 17 Februari. Hal itu karena warga Kota Makassar sudah ingin dipimpin oleh pemimpin yang dipilih rakyat. Melihat kisruh pelantikan wali kota dan wakil wali kota Makassar terpilih, Dani Pomanto angkat bicara. Ia mengatakan tidak terlalu mempersoalkan waktu pelantikan, asalkan sesuai dengan konstitusi. Karena apabila kebijakan ini tidak sesuai dengan konstitusi dan prosedur yang berlaku, maka pemerintah akan berhadapan dengan rakyat. Kalau saya selama itu konstitusional, biar molor sampai 2024 juga saya terima. Yang penting sampai sesuai dengan konstitusi. Itu saja. Kalau ini ada kaitannya dengan politik atau? Kalau tidak sesuai konstitusi, dia berhadapan sama konstitusi itu sendiri dan rakyat. Bukan sama saya. Kalau rakyat punya suara, mereka tersinggung, ya haknya rakyat untuk marah. Ya, masa cuma yang harus marah? Tadi yang sedihnya adalah biasanya pemimpin itu menenteramkan masyarakat, bukan membuat masyarakat resah dan marah. Jadi biasanya pemimpin begitu, tapi ya kadang-kadang ada juga yang lain-lain. Namun dari polemik ini tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa masalah ini bukan seutuhnya berada di pundak Gubernur Sulawesi Selatan, karena pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pun masih menunggu SK dari Kementerian Dalam Negeri. Pengamat pemerintahan Andi Lukman Irwan mengatakan seluruh pihak yang meminta Gubernur Sulsel untuk segera menjadwalkan pelantikan Dani Fatma harus bersabar, karena semua harus berjalan sesuai mekanisme. Menurutnya, komunikasi harus tetap dijalin antara Kemendagri, Gubernur, dan Wali Kota terpilih.
Jangan sampai ada oknum yang memunculkan kegaduhan yang bisa pecah masyarakat.